warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Siriani dari kelas 1A dengan NIM 21011105001. Ingin menjelaskan dan menjabarkan tentang sejarah matematika geometri. Nah, di sini pasti lo ada yang tahu dong, geometri itu terbagi menjadi dua. Ada geometri datar dan geometri ruang. Nah, geometri. Kalian pengen tahu gak sih kenapa namanya geometri? Geo itu berasal dari Greek, didasari dari Greek yang artinya bumi. Sedangkan metri itu adalah metria yang artinya ukuran. Dimana sebagian dari matematika yang mengambil persoalan ukuran, bentuk, dan kedudukan serta sifat ruang. Nah, geometri itu mencangkup persoalan-persoalan yang tadi sudah dijelaskan. Dan geometri juga merupakan salah satu cabang ilmu tertua. Awal mulanya itu sebuah badan pengetahuan praktikal itu mengambil berat dengan jarak, luas, dan volume. Tetapi pada abad ketiga, geometri mengalami kemajuan, yaitu tentang bentuk aksiometrik oleh Euclid, oleh ahli Euclid. Abad berikutnya sampai sekarang, geometri itu kan salah satu cabang matematika ya. Dari ilmu geometri itu secara harfiah itu berarti pengukuran tentang bumi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan di dalam ruang. Sejatinya geometri juga dipelajari peradaban Mesir kuno, masyarakat tembah sungai Indus dan Babilonia. Itu adalah zaman-zaman terciptanya awal mulanya geometri. Pada saat zaman dahulu, saat terciptanya awal-awal geometri itu mereka tuh masih terbatas, hanya ada perhitungan panjang segmen-segmen, garis, luas, dan volume. Namun sangat membanggakan dengan hasil-hasilnya karena dapat membangun bangunan yang besar, dapat pengendalian banjir pun mereka dapat membuatnya. Terus drainase rawa, irigasi, bayangkan saja zaman itu bisa membuat hal-hal seperti itu dengan adanya ilmu geometri tersebut. Nah, sejarah singkatnya lagi, paling tidak ada 6 wilayah yang dapat dipandang sebagai sumber penyumbang pengetahuan geometri. Nah, itu tadi baru pembukaannya aja. Kalian di sini pasti masih pengen tahu dong, pengen mengulik apa sih itu geometri, terus sejarahnya bagaimana, perkembangannya seperti apa, dan konsepnya juga bagaimana. Terus sebenarnya siapa aja sih? Nah, dari kita akan kupas tuntas apa itu geometri. Nah, paling tidak itu ada 6 wilayah ya yang dapat dipandang sebagai sumber penyumbang pengetahuan geometri. Yang pastinya itu ada Babilonia, Yunani, ada Mesir, Jazirah Arab, India, Cina, tentu masih ada negara-negara penyumbang pengetahuan geometri lain. Cuman kan yang paling terkenal itu pada zaman dulu sebelum Masehi itu adalah yang bangsa Babilonia itu juga menempati daerah subur yang membentang antara Sungai Eufrat dan Sungai Tigris di wilayah Timur Tengah pada mulanya. Nah, kita flashback ke masa lalu nih di saat 3500 sebelum Masehi di Babilonia atau sekitar 5000 tahun yang lalu. Kehidupan di sana tuh sudah sangat maju. Banyak gedung dibangun seperti kota waktu sampai saat ini. Terus sistem irigasi dan sawah pertanian juga sudah berkembang pesat. Geometri itu sudah dipikirkan oleh para insinyur dan keperluan pembangunan. Geometri itu kan lahir dan berkembang di Babilonia ya. Secara tidak langsung kita menjelaskan juga sejarah sedikit tentang Babilonia. Jadi hasil dari keinginan dan harapan para pemimpin pemerintah dan agama pada masa itu mendirikan bangunan besar itu juga menciptakan teknik-teknik geometri, membuat geometri itu semakin berkembang pesat sampai saat ini dan berguna pastinya ya. Akan tetapi cukup akurat dan dapat memenuhi Jadi dalam sejarah Babilonia itu sudah dikenal dengan namanya papirus. Itu merupakan bentuk matematika juga ya. Jadi kalau dalam geometri itu ada namanya papirus yang ditulis oleh Ahmes ya. Papirus menulis kurang lebih pada tahun 1650 sebelum Masehi. Jadi dia menjelaskan bahwa pada saat itu geometri itu masih bersifat kasar dan intuitif. Belum cukup akurat, cuman bisa memenuhi kebutuhan dan perhitungan sebagai fakta tentang teknik-teknik geometri pada saat itu. Jadi peninggalan berupa tulisan ini merupakan bukti-bukti bahwa adanya geometri pada saat
pada saat itu berkembang pesat namun belum sempurna seperti saat ini. Nah, jadi papirus itu gambarannya seperti ini. Yang terkenal kan pasti ada papirus rin ya. Dia disimpan di museum di London dan New York. Nah, isinya papirus itu apa sih? Salah satunya itu adalah formula tentang perhitungan luas daerah, baik itu daerah suatu persegi panjang, segitiga, siku-siku, trapesium, bunyi kaki tegak lurus dan hasilnya sudah ada dan terciptanya Pitagoras ya pada masa Babilonia. Lalu pada saat itu sangat berguna karena masyarakat Mesir itu mengembangkan rumus-rumus tentang kehidupan mereka untuk menghitung luas tanah garapannya. Selain melanjutkan pengembangan geometri, mereka juga mengembangkan sistem bilangan yang kini dikenal dengan sexagesimal atau berbasis 60. Kita masih menikmatinya dan menggunakannya. Sistem ini itu ketika berbicara tentang waktu ya, mereka membagi hari ke dalam 24 jam. 1 jam dibagi menjadi 60, 1 menit dibagi menjadi 60 detik. Pokoknya pada zaman Mesir kuno itu geometri digunakan untuk melakukan pengukuran ulang tepi sungai Nil. Keren banget karena akibat banjir yang terus menerus di tepi sungai, bangsa Mesir itu dipaksa untuk memecahkan masalah perubahan tempat ukuran dan batas-batas tanah sepanjang sungai. Hal ini kan menghasilkan penemuan sistem pembuatan batas pengukuran panjang dan luas ya. Jadi sumber informasi matematika itu salah satunya ada di papirus Moskow dan papirus Rin yang dicatat langsung, dituliskan langsung oleh ahlinya Ahmes, titik tulis Ahmes pada saat itu, dan dia itu berasal dari karya-karya sebelum 2400 sebelum Masehi. Isinya itu tentang aturan-aturan pembagian dan memiliki 87 masalah tentang solusi untuk persamaan, deret, volume, lambung, dan lain-lain. Papirus Rin itu disimpulkan bahwa Mesir pada zaman dahulu itu sudah dapat menemukan rumus-rumus. Sedangkan di Yunani itu geometri itu mengalami perkembangan yang emas itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ditemukan teori yang kita kenal dewasa ini dengan nama teori aksiomatris. Teori ini kan berpikir tentang mendasarkan diri pada sesuatu yang paling dasar, kebenarannya, atau sering disebut itu aksioma. Dari sebuah aksioma diturunkan berbagai dalil turunan dari era ini kita juga memperoleh warisan geometri. Kita harus kagum dan berbangga karena di awal perkembangan Islam pun para pemimpin Islam menganjurkan agar menimba ilmu sebanyak mungkin. Maka dari itu mulailah kita belajar ke negeri tetangga, negeri sebelah, ke negeri lain ya yang lebih jauh. Contohnya kayak Timur Tengah, Afrika Utara, ke negeri Cina, Spanyol, Portugal, Persia. Nah, para matematikawan ini Islam itu menyumbangkan pada pengembangan aljabar, astronomi ada di atas, di mana mereka juga mengembangkan polinomial di wilayah timur seperti India dan Cina juga dikenal dengan penyumbang yang handal dalam matematika ya. Di India itu para matematikawan itu memiliki tugas untuk membuat berbagai bangunan pembakaran untuk korban di altar. Namun mereka memiliki tugas lain di mana luasnya itu harus sama. Misalnya membuat bangunan pembakaran yang terdiri atas 5 tingkat dan setiap tingkat terdiri dari 200 bata. Di antara 2 tingkat yang urutannya tidak boleh ada susunan bata yang sama persis. Saat itulah muncul ahli geometri dari India. Nah, tentu bangunan itu juga pasti memiliki atap, bukan? Nah, atap itu kan disinilah berkembang teori-teori metri. Seperti cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lain, matematika geometri ini juga dikembangkan oleh para ilmuwan Cina sejak 2000 tahun yang lalu sebelum Masehi atau sekitar 4000 tahun yang lalu. Basis dan inspirasi secara keseluruhan matematika India adalah geometri. Nah, peradaban lembah Indus dapat ditemukan pada penggalian kota Harappa dan Mohenjo-daro, di mana terdapat bukti berupa alat penggambaran lingkaran yang berasal 2500 sebelum Masehi. Nah, ilmu geometri ini juga dicatat oleh para pendeta Weda. Sobat Sutra itu adalah panduan pembangunan altar-altar. Seperti yang tadi dijelaskan, untuk membangun altar saja itu perlu
teori-teori geometri tersendiri. Sobat Sutra itu berhubungan dalam pembagian gambar-gambar, garis lurus, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Sama geometri Hindu itu walau hanya keperluan dalam praktek, geometri yang pertama mengenai pendirian altar agama Hindu juga berperan ya. Berperan teorema Pitagoras contohnya. Di dalam soal geometri juga terdapat soal bujur sangkar, lingkaran, dan penyelesaian yang diberikan dengan D sebagai simbol sebagai diameter lingkaran dan A itu sebagai sisi bujur sangkar. Nah, Mahavira menulis matematika elementer kira-kira 850. Karyanya juga diterbitkan oleh seseorang di mana keperluan rumus luas segitiga itu segi 4 kali busur itu sebagai L, di mana A, B, C, dan D itu adalah sisi segi 4 dan S itu setengah kelilingnya. Banyak ahli-ahli pada saat itu mengembangkan geometri, salah satunya ilmuwan di Cina pada 2000 tahun sebelum Masehi atau sekitar 4000 tahun yang lalu. Lalu juga ada di Eropa, dia dengan unsur-unsur. Lalu juga ada di Cina, dia membuat buku bab tentang matematika yang dibuat oleh Liu Hui. Buku ini memuat masalah geometri di mana menghitung luas dan volume dengan banyak membicarakan tentang poligon. Nah, sama juga pada zaman pertengahan, ahli matematika muslim banyak menyumbangkan mengenai perkembangan geometri, terutama geometri aljabar dan aljabar metri. Dia membuat pada tahun 1853 mendapat ide menguraikan masalah geometri. Apa itu masalah geometrinya? Itu mencangkup tentang masalah kubus ya, contohnya dalam bentuk aljabar. Terus ada juga Tabit Ibn Qurra, dikenal sebagai Tebit dalam Latin, itu sekitar 836 sampai 901 sebelum Masehi. Mengendalikan dengan aritmetikal ya. Aritmatika diberikan pada rasio kuantitas geometri. Terus ada Omar Khayyam pada tahun 1008 sampai 1131 sebelum Masehi juga menemukan penyelesaian geometri kepada persamaan kubik. Dan penyelidikan selanjutnya itu yang terbesar adalah kepada pengembangan geometri tapi Euclid. Terus ada juga pada awal 17 terdapat dua perkembangan penting dalam geometri. Pertama dan yang terpenting adalah terciptanya geometri analitik atau geometri dengan koordinat dan persamaan oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Geometri kedua adalah penyelidikan secara sistematik dari geometri proyektif oleh Gerard Desargues pada tahun 1551 sampai 1661. Geometri proyektif ini adalah penyelidik geometri tanpa ukuran, cuma dengan menyelidik bagaimana hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi terdapat integritas dalam geometri yang ditemukan oleh ahli-ahli di atas. Nah, kan banyak sekali ya para ahli-ahli dan pencetus penyumbang teori-teori geometri. Salah satunya tokoh terkenal ada Thales 640 sampai 546 sebelum Masehi, di mana dia itu paling terkenal dengan kata buktikan itu. Di mana dia itu sangat sangat memegang prinsip tentang pembuktian, maka terciptalah sudut yang namanya teori sudut-sudut alas dari suatu segitiga itu adalah kongruen. Lalu sudut-sudut siku-siku adalah kongruen, dan sudut setengah lingkaran dinyatakan sebagai sudut siku-siku. Nah, hasil kerja dan prinsip Thales ini yang menyebabkan pembuktian dalam pengembangan geometri itu deduktif sebagai alasan logis diterimanya. Dia tidak terima kalau geometri itu hanya diciptakan untuk pengalaman saja, tapi disusun suatu. Jadi yang awalnya Thales tidak puas dengan jawaban dan respon masyarakat yang menganggap geometri itu hanya pengalaman, Thales bekerja keras dan memegang prinsip bahwa teorema-teorema di atas itu adalah pembuktian dan teori deduktifnya benar, dan sehingga
perkembangan matematika itu berkembang dan berkemajuan hingga saat ini. Sepeninggal Thales, muncullah Pythagoras pada tahun 582 sampai dengan 507 sebelum Masehi. Nah, sebutan Pythagoras itu melanjutkan dari penggunaan metode pembuktian dari Thales sebelumnya. Cuman yang membedakan itu teorema-teoremanya saja. Kalau dalam Pythagoras itu sudah menggunakan jumlah sudut dalam suatu poligon. Nah, sifat-sifat dan garis-garis yang sejajar, teorema-teorema tentang jumlah yang tidak dapat diperbandingkan, dan serta teorema yang tentang 5 bangun datar beraturan. Selanjutnya, pada masa 300 sebelum Masehi, kalian pasti sudah banyak mengenal tentang para ahli matematikawan yang lebih terkenal atau ahli-ahli lain yang lebih terkenal. Cuman tidak ada bentuk beliau seperti Euclid, di mana ahli matematika dari Yunani besar ini memperoleh kemasyhuran yang abadi sampai saat ini. Mengapa demikian? Karena sebelumnya seperti contoh tokoh-tokoh Napoleon, Martin Luther, Alexander, itu kan terkenal juga, cuman tidak abadi ya, maksudnya tidak semasyhur Euclid. Karena namun pasti di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Yang membuat kekurangannya itu adalah hampir tak ada keterangan terperinci mengenai kehidupan Euclid yang bisa kita ketahui. Misalnya kayak kapan dia lahir, kapan dia wafat, karena itu betul-betul gelap. Tapi kita mengetahui bahwa dia itu adalah guru besar di Iskandariah, Mesir, sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Kita tidak tahu di benua apa dan di kota apa dia dilahirkan. Nah, kedudukan itulah yang membuat bukunya yang hebat mengenai ilmu ukur yang bernama The Elements. Dalam The Elements itu, Euclid menggabungkan pekerjaan sekolah yang telah ia ketahui semua pengetahuan matematika yang menakjubkan, di mana sebuah ilmu matematika itu yang tadinya sistematis, kebanyakan dari pekerjaan itu akan bersifat original. Sebagai metode deduktif, ia mendemonstrasikan sebagian besar pengetahuan yang diperlukan melalui penalaran. Nah, dalam elemen Euclid ini pun menjelaskan aljabar dan teori bilangan sebaik ia menjelaskan geometri. Arti penting dalam bukunya itu banyak sekali. Hampir semua teori yang terdapat dalam buku itu sudah pernah ditulis oleh orang sebelumnya dan juga sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, sumbangan Euclid ini terletak pada cara pengaturan dari bahan-bahan dan permasalahan serta formulasinya secara menyeluruh. Misalnya tentang kemungkinan menarik garis lurus di antara dua titik. Itu kan dalam teori geometri itu ada ya. Sesudah itu, dengan cermat dan hati-hati ia mengatur dalil sehingga mudah dipahami oleh orang. Buku The Elements ini merupakan pegangan baku lebih dari 2000 tahun yang merupakan buku paling sukses yang pernah disusun manusia. Begitu hebatnya Euclid itu menyusun bukunya sehingga dari bentuknya saja sudah mampu bahkan berkali-kali lipat dari orang menciptakan buku tersebut dengan metode-metode yang sudah ia temukan agar orang-orang yang sudah mengetahui selanjutnya itu dapat memahami teorema-teorema dalam buku tersebut sebagai alat pelatih logika pikir manusia yang sudah saya jelaskan tadi, di mana dia menemukan pembenaran deduktif dengan penalaran yang ia gunakan. Kini para ahli matematika sudah memaklumi bahwa geometri Euclid itu bukan satu-satunya sistem geometri yang memang jadi pegangan pokok dan teguh serta dapat direncanakan pula. Mereka pun maklum bahwa selama 150 tahun terakhir banyak orang merumuskan geometri, bukan Euclid. Sebenarnya sejak teori relativitas Einstein diterima orang, para ilmuwan menyadari bahwa geometri Euclid tidaklah Mengapa demikian? Kok bisa sih? Tadi kan dia terkenal banget, bahkan dibilang hebat banget. Nah, karena pada pendekatan sekitar lubang hitam contohnya dan bintang neutron misalnya, di mana gaya berada dalam derajat tinggi, geometri Euclid tidak memberi gambaran teliti tentang dunia ataupun tidak menunjukkan penjabaran yang tepat mengenai ruang angkasa secara keseluruhan. Tetapi contoh-contoh ini langka. Karena dalam banyak hal pekerjaan Euclid menyediakan kemungkinan
perkiraan yang mendekati kenyataan. Itu yang menjadikan kelebihan dalam Euclid. Kemajuan ilmu pengetahuan manusia belakangan ini kan tidak mengurangi baik upaya intelektual Euclid maupun dari arti penting kedudukan dalam sejarah hingga saat ini. Saintis-saintis muslim juga ada. Di era kekhalifahan Islam, para saintis muslim pun turut mengembangkan geometri. Bahkan pada era pertengahan ya, geometri dikuasai oleh matematikus muslim. Tak heran jika peradaban Islam itu turut memberi atau berkontribusi dalam pengembangan cabang ilmu matematika modern itu. Para peneliti di Amerika juga menemukan fakta bahwa abad ke-15 para cendekiawan muslim telah menggunakan pola geometris mirip kristal. Padahal pakar matematikawan modern saja baru menemukan pola desain geometri itu pada abad ke-20. Nah, menurut studi yang diterbitkan dalam jurnal Science, itu para matematika muslim di era kemasan telah memperlihatkan satu terobosan penting di bidang matematika. Ke-12 Masehi ini, desain dalam seni Islam menggunakan aturan geometri yang mirip dengan kristal, menggunakan bentuk poligon simetris untuk menciptakan satu pola. Memang rada rumit, namun dicapai hingga menggunakan garis zigzag yang digambar dengan mistar dan kompas. Nah, perkembangan geometris yang canggih ini kan jadi pola yang awalnya sederhana hingga kompleks ya. Lantas bagaimana matematikus Islam mengembangkan geometri? Nah, pada abad ke-9 Masehi, matematikus muslim bernama Khwarizmi telah mengembangkan geometri. Awalnya itu ilmu geometri itu dipelajari sang matematikus terkemuka dari buku berjudul Elements karya Euclid yang tadi sudah dijelaskan. Namun, ia pun mengembangkan geometri dan menemukan beragam hal yang baru dalam studi tentang hubungan di dalam ruang. Itu makanya terjadi geometri ruang. Nah, mulai dari situ Al-Khwarizmi itu menciptakan istilah sekans dan tangens dalam pendidikan trigonometri dan astronomi. Dia juga menemukan sistem nomor yang sangat penting dalam sistem nomor modern. Dalam sistem nomor itu, Al-Khwarizmi itu memuat istilah kosinus, sinus, tangen untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Teorema segitiga sama kaki, perhitungan luas segitiga, segi empat, maupun perhitungan lingkaran dalam geometri. Nah, penelitian inilah yang dianggap sebuah revolusi besar dalam dunia matematika. Dia menghubungkan konsep-konsep baru dari yang tadi buku The Eternals, dia kembangkan lagi hingga menciptakan metode-metode dan rumus-rumus baru, konsep baru dari geometri. Penelitian ini menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional dan irasional, besaran geometri sebagai mendasari terciptanya aljabar polinom, analisis kombinatorik, analisis numerik, solusi numerik, dan dari persamaan, teori bilangan, konstruksi geometri dari persamaan. Nah, dalam matematika yang dikenalkan oleh Khwarizmi itu juga sangat penting dalam bidang astronomi. Mengapa demikian? Pasalnya, astronomi itu kan merupakan ilmu yang mengkaji tentang bintang-bintang, termasuk kedudukan, pergerakan, dan penafsirannya. Itu berkaitan sekali dalam perhitungan geometri guna menghitung kedudukan bintang terhadap bumi, di mana terciptanya cabang geometris ini sangat berpengaruh hingga abad saat ini ya, terutama kepada siswa yang dapat memahami sudut akut, segitiga, persegi panjang. Mereka dapat mengenal semua jenis-jenisnya. Bahkan geometri ini ditemukan di mana-mana dalam seni, arsitektur, olahraga, survei tanah ya, sama pada zaman dahulu, bahkan alam, teknologi, dan banyak lagi. Itu terjadi dalam kehidupan nyata dari dulu hingga saat ini. Lalu apa saja topik-topik dasar dalam geometri? Berikut akan saya lampirkan gambar. Nah, demikian itu adalah gambaran-gambaran mengenai sejarah pentingnya penemuan geometri ya, yang sangat bermanfaat dalam kehidupan nyata dari dulu hingga saat ini. Alangkah bersyukur kita yang dilahirkan pada era modern ya, karena sudah mengetahui tanpa harus mencari tahu. Mungkin generasi selanjutnya harus mengembangkan lagi ilmu-ilmu yang sudah
ditemukan oleh para ahli terdahulu. Semoga dengan penyampaian yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk ilmu dan menambah wawasannya. Sekian penjelasan dari saya, Queen Siriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.